dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kenapa sudah menanamkan hukum Taurat di dalam batin? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yeremia tuyul Al-An'am 108. Kenapa larinya ke Al-An'am 108? Iya, kau harus baca kitabmu. Ya Allah ya Karim. Kan Anda baca kitabmu. Kau harus beritakan kitabmu supaya banyak orang mendapat hidayah. Kalau di Islam itu jelas kaidahnya. Islam iya. Al-An'am faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi umat Islam itu tidak perlu kemudian tebus dosa segala macam, nggak ada gitu. Al-An'am 1. Apa sih? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah wa yasubbullah adwan bighairi ilmi. Kenapa lari ke situ? Kenapa lari ke sana? Permasalahannya terkait dengan orang Yahudi tidak lagi mencari-cari Tuhan karena mereka sudah mengenal Tuhan itu. Kenapa bisa demikian? Karena mereka sudah ditanamkan kaidah-kaidah ketauhidan di dalam hati mereka sehingga mereka tidak menduakan Tuhan mereka. Ingkar terhadap perintahnya iya, tapi mereka tidak lagi tidak menggantikan Tuhan mereka dengan makhluk berupa Yesus atau Kristus atau Paulus dan seterusnya. Itu nggak ada. Sampai di sini kamu tidak paham kan? Jadi kau sudah melanggar Al-Quranmu sendirilah. Apa yang saya langgar dari Al-Quranku? Al-An'am 108. Saya kan sudah membacakan tadi. Ya. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Artinya, janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. ya. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan siapa yang memaki sesembahanmu tuyul? Kaulah tuyul. Mana saya memaki sembahanmu mana? Kau mana? Kau mengajari orang, Pak, kita orang. Lah, ya Allah ya Karim. Itu. Yang memaki sesembahan itu yang mengatakan bahwa Tuhannya Kristen itu mati ditampar. Siapa yang menulis itu? Siapa yang menulis Tuhanmu ditampar, ditonjok, diludahin? Hah? Siapa yang menulis itu? Itulah yang memaki Tuhanmu. Itu bukan memaki. Tapi itu bukan memaki. Tapi memang itu adanya. Nah, berarti kau juga ikut maki. Loh, kalau Pak tadi tulis itu maki namanya. Memaki dalam bentuk tulisan dan kau amini itu. Memaki itu menafsir kita orang. Oh enggak dong. Memaki itu menafsir Tuhannya orang dengan seenak perutnya. Nah, kaulah itu. Mana ada? Saya mengatakan Tuhannya Yahudi Maha Besar. Tadi saya menjelaskan. Tadi pun salah kau bilang LL. Saya tadi mengatakan El Elyon, saya jelaskan, saya terjemahkan El Sadai, El Lam Eroi. Ada saya menghujat? Tak ada. Tapi kalau giliran sekarang ku tanya dulu samamu. Yang ditampar dan yang ditombak di atas pohon itu Tuhannya Yahudi atau bukan? Itu kan bukan Tuhanmu, ngapain ku campur? Enggak, ku tanya itu Tuhannya Yahudi atau bukan? Bukan Tuhanmu kan? Iya, bukan Tuhanku. Sekarang pertanyaanku, ya, itu Tuhannya itu Tuhannya Yahudi bukan? Hei, yang ditampar, yang ditonjok itu Tuhannya Yahudi enggak? Al-An'am itu Quranmu enggak? Lucu orang ini, memang parah memang ya. Memang parah. Lucu. Bilang otaknya tuh nyerempet. Saya ini ya, dengarkan ya. Saya tidak pernah mengaminkan perkataan yang mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi telur, menetas. Kalau Al-An'am 108 ada komen kan? Saya kan mengatakan saya tidak memaki. Saya tidak memaki.
Kau memaki cuma. Saya ngerti membaca makian di dalam Bible. Kau nggak ngerti kitabmu. Nanti Saya membaca makian di dalam Bible. Matius Nanti- 27 nomor 30. Matius Katanya kalau 27 nanti nomor 37. kitabmu Saya membaca dimaki, makian di nanti dalam kau Bible. jihad. Hah? Saya membaca makian kepada Tuhan di dalam Bible. Nggak boleh, marah Allah. Itu yang Allah tertulis. melarang kau. Itu yang tertulis. Allah bilang jangan. Jangan Saya kata tidak Allah. memaki. Saya membaca. Kau Bedakan memaki memaki cuma. dengan membaca. Berarti kamu berarti agamamu itu membuat perangkap supaya orang itu terperangkap memaki. Kitabmu sendiri yang mengatakan kok. Tuhanmu Yesus. Di dalam kitabmu tertulis Yesus ditonjok. Siapa yang mengatakan Yesusmu ditonjok? Ya kitabmu. Yesus ditampar. Siapa yang mengatakan Yesus ditampar? Ya kitab lo. Yesus disebut gila. Siapa yang memaki Yesus dengan menyebut gila? Ya kitab lo. Kok saya pula yang kutuduh? Saya justru membersihkan Yesus dari makian kalian. Kalian memaki Tuhan kalian sendiri. Lu nggak percaya ngapain lu baca? Hei, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Iya. Bible itu Aku diperintahkan yang beritakan berdasarkan sama kau, amanat bukan kau yang agung. beritakan sama aku, Diperintahkan untuk diberitakan kepada Bang Suma juga. Setelah sampai Biblemu itu ke Bang Suma diberitakan, saya kaji dong. Saya bukan oten. Saya pelajari. Kok ada Iya. kayak gini kali? Quran kau beritakan biar dapat hidayah. Ya itu Al-Quran. Itulah yang kuberitakan Al-Quran. Al-Quran itu yang seberitakan padamu. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Ini saya sedang menyatakan Al-Quran, kebenaran Al-Quran yang saya sajikan kepada saudara. Apa yang ada dalam kehidupan kalian? Tuhan, lalu turun ke bumi, malam, lalu saudara-saudaraku. jadi manusia, lalu setelah jadi manusia Tuhan itu ditampar, diludahi, dan seterusnya. Ini yang saya luruskan. Unsur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Jadi ketika kita membahas tentang kekristenan, itu kami sedang mengurai isi Al-Quran. Karena Al-Quran membahas tentang kitab kalian. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran saya membahas kitabmu. Jadi ketika saya membahas Bible, itu saya sedang mengurai isi Quran. Begitu saudara. Kamu itu yang memaki sembahanmu sendiri. Kayak si Leman ini. Dia jadi Kristen itu hasil makian terhadap Tuhannya sendiri. Coba tanya Leman. Leman. Yang ditampar oleh tentara Romawi itu Tuhanmu atau bukan? Ini si Leman jangan di-mute, jangan di-kick dulu teman-teman. Biarin. Tuh, kok kabur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan oradan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Jadi kitabnya sendiri yang memaki Tuhannya sendiri. Dia sendiri yang memaki. Dia bawa Al-Quran surah Al-An'am. Dia sendiri yang memaki Tuhannya. Giliran kita baca isi Bible-nya, yang diperintahkan dalam amanat agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Diberitakan, kita bacanya. Ternyata di dalamnya di situ memaki Tuhannya sendiri. Giliran kita membacanya, dibilangnya kita yang memaki. Mati meja. Profesor Bible datang di tengah-tengah kita. Profesor Gumasa STTTTT kali telah hadir di sini untuk memberikan kemudian pengarahan kepada kita
bahwa di surga itu ada beberapa kemudian pejabat-pejabat surga, di antaranya sesuai dengan mata kuliah yang dibawakan minggu kemarin, dia memberikan kita mata kuliah 10 SKS dengan mengatakan iblis dan Yesus itu tadinya sama-sama malaikat. Kita sambut dengan meraih Meriam. Profesor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Humasa. Gurunda, Akang, Daora dan yang lain. Lanjut. Terima kasih. Ya, silakan. Tadi saya dengar Bang Juma itu memuliakan Yesus ya, betulkah? Dalam pandangan kami sebagai seorang muslim, kaidah lahir tanpa ayah itu tertuju kepada sosok Nabi yang kami hormati, Isa alaihissalam. Di dalam tataran Bible, Yesus anak Maria, kami pun menghormatinya sebagai Nabi untuk kaumnya Bani Israel. Tak ada masalah Nabi toh. yang bagaimana? Ya, Nabi yang bagaimana? Nabi yang diutus oleh Tuhannya kepada kaumnya Nabi Bani yang diutus Israel. lah. Ah, Nabi yang bagaimana? Karena ada Nabi yang sesat. Ada di Nabi- Islam tak ada Nabi yang sesat di Islam. Jadi kalau gini, apalah istilah yang Muslim katakan kepada seseorang yang sangat mulia? Alaihissalam. Alaihissalam. Artinya yang sangat-sangat mulia atau yang maha suci. Kepadanya keselamatan, atasnya keselamatan. Enggak, yang arti katanya loh, jangan diterjemahkan. Seseorang yang sangat-sangat suci atau sangat-sangat mulia, apalah? Apa? Insan kamil. Nah, jadi bagi kami Yesus itu seseorang yang sangat suci, sangat-sangat mulia. Tapi Atau kalau yang- dia suci, kenapa kemudian dia dibilang terkutuk? Nah, kapan Yesus terkutuk? Anda suci lagi. Nah, dengarkan. Terkutuk artinya Banyak kutu. dihukumkan. Hah? Yesus pernah terkutuk, artinya Yesus pernah terhukum. Tetapi karena bapaknya Yesus lah sang Maha Pencipta, sehingga dia bisa lepas dari Oh, nepotisme. keterkutukan. Nepotisme berarti. Ya. Iya, nggak apa-apa karena Yesus itu adalah Wah. anak sulungnya. Ya. Nepotisme ini bahaya ini. Jadi gini, pertanyaan saya nggak terjawab. Ya, apalah aslinya seseorang atau oknum yang sangat-sangat suci? Menurut Muslim apa istilah kata-kata pujian kepada seseorang yang sangat-sangat suci? Ini yang bisa hadapi profesor ya harus sesama profesor dong. Dinda Daman. Tolong di ini. Ya itu namanya maksum Gurunda. Iya. Coba dilayani dulu profesor ini. Ya gimana Profesor Gumasa? Jadi inti dari pertanyaan itu mau kemana ini Profesor nih? Jadi gini, kenapa kami sebut Yesus adalah seorang Tuhan, seorang yang sangat-sangat Tuhan, atau hancur seorang yang Mina. sangat-sangat suci, atau seorang yang sangat-sangat mulia? Nah, Masalah. dia sekarang telah bertahta di surga. Elok Sebab kesedik kapi timunna. setiap oknum Tunggu yang Profesor sudah Gumasa. bertahta di Profesor surga, Gumasa tahu Yesus di surga dari mana? ya, kan itu tertulis di Alkitab. Oh tertulis dalam kitab. Kalau dulunya tertulis Yesus itu ada di neraka, apa iman Anda sekarang? Ya enggak, berarti dia enggak Tuhan. Berarti dia nggak Tuhan. Berarti Anda bisa ditipu oleh tulisan apapun yang ditulis gitu. Nah, bukan hanya tulisan itu yang membuktikan Yesus sedang sekarang di surga. Bukan hanya tulisan itu yang membuktikan bahwa Yesus sekarang sedang menjabat di surga. Jadi apa pembuktiannya? Pembuktiannya, orang-orang yang sudah banyak bersaksi. Mana orang itu Jadi sekarang? gini, Mana orang itu pertanyaan saya sekarang? Gini, Bang Gumasa, kalau dituliskan ada saksi dengan saksi mata itu beda.
Kayak contoh gini, saya bilang, Bang Zuma sekarang ada di surga. Saya bilang ada saksinya berupa tulisan. 2000 tahun yang akan datang, orang baca tulisan tersebut dan mengatakan Bang Zuma di surga, padahal masih di sini. Sama seperti Yesus. Apa pembuktian Yesus ada di surga? Gitu. Kalau pembuktinya Gitu logikanya. tulisan adanya saksi, berarti bukan Buktinya, saksi. gini kau nggak usah kau beragama, ateis kau. Enggak. Tulisan Yesus ada di surga, apakah menjadi bukti dia benar-benar di surga? Apa? Nah, ini yang capek. Tulisan Apa? tulisan adanya saksi Yesus di surga, apakah membuktikan Yesus ada di surga? Ya, satu. Pembuktiannya apa? Ya pun pembuktian apa yang semua di dalam Bibel itu semua. Pembuktian yang ada di Bible, iya pembuktiannya apa? Kan ada sejarah-sejarahnya. Sejarah-sejarahnya. Doang. Oke, berarti sejarah Bang Gumasa ini paling benar. Sejarah itu dibuktikan dengan bukti-bukti fisik. Apa bukti fisiknya? Oh, banyak ceritanya. Enggak banyak kali ceritanya. Atau Apa gini beda aja gini. dengan cerita Nyi Roro Kidul ada di pantai barat selatan? Iya, Nyi Roro Kidul juga adalah seorang Allah. Oh, udah cukup. Nyi Si Roro Bangko Kidul datang adalah besok. seorang Allah atau seorang dewa. Apakah Nyi Roro Kidul lebih Allah daripada Yesus? Pasti tidak. Ya Pasti udah, tidak. dari Yesus mana? lebih Allah. Iya. Kalau Nyi Roro Kidul versus Yesus siapa menang? Ya Yesus lah. Dari mana taunya? Dari mana taunya menang? Dari Yang mana bisa taunya dibuktikan menang Yesus? setiap orang. Kau nggak bisa membuktikan dan kau nggak percaya. Bagaimana kau bisa membuktikan kau nggak percaya? Sekarang gini sederhana. Mana kau yang lebih kau percayai? Nabi yang SWT atau Nabi yang AS? Nabi SWT, Nabi AS apa ini? Mana lebih? Lah lompet Nabi timu. AS atau Nabi SAW? Lampet patimuna. Nah, yang mana lebih hebat? Enggak, Nabi yang SAW atau Nabi yang Nabi SWT? SWT, Nabi SAW Bang, Tuh, lepas jangan. dari rumah sakit jiwa ya. beda Coba, ya. mana lebih hebat? Iya, iya. Nabi Iya, baru yang kita tahu SWT, mana lebihnya. Ini Kita ketinggian. tahu bedanya. Iya, ya bedanya apa? SAW, SWT Ketinggian. bedanya apa? Nabi yang SAW masih mudah-mudahan. SWT dia adalah yang Itu- maha suci. Yesus ya itu udah. adalah Tunggu, Nabi tunggu. yang maha suci, Nabi yang Oke. SWT. Enggak, SAW taunya mudah-mudahan itu dari mana? Itu terjemahan di apa? Di Ya Quran. makanya jangan terjebak terjemahan. Sholla itu fi'il madi, segala sesuatu yang udah terjadi. Sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa rahmat udah terjadi padanya. Tertulis dengan kata sholla. Buktinya Tertulis dengan nabimu kata masih yusallu. terkutuk. Gimana sih? Buktinya nabimu masih terkutuk. Hah? Sejak kapan? Sejak kapan Nabi Muhammad Jadi yang sedang mati sedang Ini mati. bukan enggak gini. Ah, Ini nih boleh saya masuk. Ini ketinggian buat Bang Daman. Iya, iya, Ini iya. ketinggian buat Bang Daman ini. Iya. Ketinggian ini. Assalamualaikum. Lawan aku aja deh. Iya, iya, iya. Mana? Ayo. Disetrika dulu, Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke Islam. Coba dulu yang mana Nabi Waalaikumsalam. yang SAW lebih tinggi Ayo, dari ayo, mana ditatar Nabi yang dulu. SWT? Coba. Si lampet timu. Coba. Mana Ditatar dulu. lebih hebat? Emang artinya SAW atau Nabi yang Emang SWT? artinya SAW emang SAW itu artinya apa, Bang? Pertanyaan saya, tahap apa kau naik SWT. dulu? Mana lebih hebat? Nabi yang Enggak. SAW atau Nabi yang SWT? Jangan kehebat dulu deh. Yang saya tanya, SAW itu apa artinya? SAW yang masih mudah-mudahan. Dan Di mana jangan itu lupa datanya? lah. Mudah-mudahan. Ya, cari aja SAW. Aku Kalau nggak saya tahu bandingkan, SAW itu Kalau saya pasti kalau SAW saya lebih bandingkan rendah dari antara SWT. sebentar. Kalau saya bandingkan antara Yesus dengan Mike Tyson, kalau diduelkan, saya yakin Mike Tyson yang menang. Sekali tinju modal Oke. ya. Saya yakin. Itu loh.
Coba ginilah dulu. Jawab dulu. Yang mana lebih hebat? Yang SAW atau SWT? SWT. Saya nggak ngerti pertanyaanmu. SWT, tapi apa? Gue masa. Sosok yang SWT pasti lebih hebat daripada Nabi yang SAW. Ya udah bedanya. SWT itu apa artinya? Yang SWT. Ya bedanya apa? Hah? Bedanya apa? Yang SW itu sudah bertahta di surga menurut Ya Imam udah tahu Kristen. dari mana dia di surga. Teropong apa yang bisa kita pakai untuk memastikan dia benar di surga? Dengarkan, setiap oknum-oknum yang di surga atau setiap pejabat-pejabat yang di surga pasti mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat suci, oknum-oknum yang Ya udah sangat suci. taunya gimana? Teropong apa yang bisa kita pakai untuk memastikan itu orang ada di surga? Hah? Teropong apa yang Semua malaikat adalah orang. Ya teropong apa yang harus kita pakai biar kita tahu tuh orang benar-benar di surga? Ateis kau, kok nggak bisa nggak? Kalau gitu pertanyaanmu ateis kau. Jadi gini, hanya para pejabat surga lah yang SWT, yang maha suci. Di luar pejabat surga itu bukan SWT. Ya, jadi kalau ada yang mengaku-ngaku SWT, Ya udah beda tapi SWT tidak sama termasuk SAW pejabat apa tadi? surga, maka dia itu penipu. Beda SAW sama SWT itu apa? SW itu tidak suci. SAW tidak suci. Ya. Rahmat dikatakan orang dikasih rahmat dan sejahtera. Di mana Iya, itu masih tidak suci? dikasih rahmat. Enggak, Semoga maksudnya udah mudah-mudahan. terwujud rahmat dan sejahtera pada itu Semoga. orang. Enggak suci di mana? Apa? Enggak sucinya di mana? Orang dia masih SAW? Orang dia masih SAW. Terus SAW itu tidak sucinya itu di mana gitu, paham nggak? Ya, hanya yang SWT yang layak masuk menjadi pejabat surga. Ya udah suka kau lah. Nggak ngerti aku. Artinya gini, Yesuslah satu-satunya nabi yang SWT, nabi terakhir, tidak ada Ini sih lagi yang lebih- bisa menyempurnakan Yesus. Ini sih lebih daripada Lugat Tambunan ini. Lugat Tambunan agak mending-mending gitu loh. Ini lebih dari Lugat Tambunan ini. Nah, teman-teman, jangan sampai salah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini walaupun tinggi simak aja. Shalla itu kata fi'il madi. Arti kata fi'il madi, sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa setiap rahmat itu sudah ada pada Nabi Muhammad dan setiap sejahtera itu sudah ada pada Nabi Muhammad. Baru boleh diartikan semoga, wajib ada kata laita ataupun wajib ada kata la'alla. Tapi kalau berbunyi sallallahu alaihi wasallam, shalla itu fi'il madi. Bedanya seperti apa? Contoh, kalau saya bilang dakhalal jannah itu telah masuk surga, udah kejadian. Kalau yadkhulul jannah berarti akan masuk surga, belum kejadian. Sallallahu alaihi wasallam ditulis dengan lafal fi'il madi, berarti bahwa segala rahmat itu sudah tertempel kepada Rasulullah. Bahwa segala sejahtera sudah tertempel kepada Rasulullah. Udah. Jadi tidak maha sucinya itu di mana gitu. Nah turun bang. Ya makanya ketinggian ini buat Bang Daman nih. Wah, ini sekelas lebih dari Lugat Tambunan ini mah. Nah ini ada Bang Lembena. Halo Bang Lembena. Mana nih Bang Lambena nih? Halo Kamila. Halo Kamila. Mana nih Kamila itu? Halo Bang Bendera. Ini orang pada naik tinggal mulut di bawah kayaknya. Halo. Akang disapa dulu Kang. Kang. Ya, Lamenak Galo. Apa? Lamenak Agelo. Hostnya nggak gawe nih. Kan saya nyimak. Wah, hostnya gaji buta hostnya. Lamenak Nggak Agelo. gawe hostnya. Lamenak Agelo.
Halo, Lamenak Agelo. Bukan mute-nya Gelo. Ya, Wandi. Ya, Wandi. siap. Ya, dari Kristen apa Oten? Muslim bang. Oh, Muslim. Mau jadi narasumber, Bang? Enggak nyimak aja dulu bang. Oh, gitu. Oke, siap, Bang. Ya. Lamenak Agelo. Yang Muslim yang mau jadi narasumber silakan buka room sendiri ya. Ngeheng HP kalau kebanyakannya minta naik. Bang Juba tadi mau ngobrol, malah turun lagi. Diisi dulu, Man. Gue lagi makan, deh. Jengkol ini, aduh, mantap, deh. Tuh, enak kali itu, Kak. Aduh Bang Juma, udah lama saya nih kangen nih. Gimana kabarnya Kang Juma? Alhamdulillah baik Bang, baik. Seperti biasa. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Barusan giliran mau diskusi, nemunya Oten stres gimana sih? Jadi ya. Sudah musimnya sekarang ini. Dan musim kayak buah-buahan kan bermusim, mereka bermusim. Yang tertinggal itu Oten-Oten yang kayak gitu, yang pinter-pinter udah syahadat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi, Daeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Handi. Kabar-kabarnya Bang Handi kena flu kucing ya, bener nggak? Kucing. Kucingnya yang kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baru. Ini saya ada Bang Daman nih. Dari tadi bener nggak Gurunda? Gue masa udah nanya Bang Handi. Oh bener ini. Oh ini gue masa Bang Handi udah ada nih. Nah itu pawangnya gue masak Bang Handi. Ketemu Coba deh. dijinakkan itu, jinakkan. Seperguruan. Baru sempat mengudara ini, saya sibuk 2 hari 2 malam. Baru nyampe rumah. Ya salah. Narik ini Kak. Saya dapat penumpang itu loh. Nggak mau turun-turun sehari semalam. Gua anterin terus. Alhamdulillah dapat bonus juga sih. Apa itu? Alhamdulillah. Betis bengkas sebelah. Ya. Iya namanya juga narik Bang Joma. Dapat penumpang. Iya, iya. Nyi Roro Kidul berarti masuk nominasi Tuhan juga, berarti ada Ulama berarti kita Makassar portinitas, kalau berarti di bukan Jakarta aja trinitas. kita narik-narik. Ya, gue masak. Ya. Kalau Nyi Roro Kidul jadi oknum Tuhan berarti jadi 4 Tuhan atuh. Nyi Roro Kidul salah seorang iblis. Setiap iblis adalah sosok yang Allah, Loh, sosok yang ada salah. tadi ngomong Tuhan. Katanya tadi Salah Tuhan. seorang Allah di dasar laut. Dia adalah juga komplotan dari Lucifer. Bego, pungur. Jadi iblis juga adalah sosok yang Allah, sosok yang dewa, Mati, ya. atau sosok yang sangat Hancur ajaib. ini si kampret. Hancur. Jadi kalau ada yang menganggap Dongo. iblis tidak sosok yang sangat ajaib, berarti dia lebih ajaib daripada iblis. Iya. Kaum itu iblis. Misalnya Daman. Daman itu menganggap iblis itu tidak sosok yang dewa atau sosok yang sangat ajaib atau sosok yang Allah. Artinya Daman itu lebih ajaib dari iblis. Sama dengan Bang Juma juga. Para malaikat surga tidak sosok yang Allah bagi Bang Juma. Kenapa bisa ada orang seperti ini? Artinya Ya? Kalau Juma itu lebih hebat, Gua masak. lebih ajaib dari malaikat surga. gue masak kalau Yesus ditenteng iblis ke naik ke gunung berarti lebih hebat iblis dong daripada Yesus, betul? Iya. Oh, Dalam berarti masa iya Bang itu, Juma. Iblis lebih hebat daripada pada masa Yesus. itu, tunggu dulu. Yesus ditenteng iblis ke atas pada gunung. masa itu. Iya, konteks waktunya. Abang megaloman ini siapa sih? Kok suaranya akrab kali? Hey, Jadi gini loh, Hah? si Daman atau Bang Juma. Adey. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pusap dulu, pusap.
Kirain sopo Tolong dari tadi. buktikan bahwa Kirain siapa? kalian lebih Sahabat ajaib, Blangkon. lebih ajaib dari malaikat surga, lebih Allah dari malaikat surga, atau Bang lebih Adai. dewa dari malaikat surga. Karena kalian nggak mengakui malaikat surga siap itu Kanda. adalah dewa-dewa. Gimana Kanda? Coba diremas dulu mulutnya si Guma itu kotor kali Gue mulutnya. masak, Remas kalau aja. gue masak Iya. ini, Iya, Pak. kalau gue masak ini Bang Andi pejabat ini surga. harusnya. Gue masak Anda pejabat surga atau pejabat kelurahan? Oh, saya belum pejabat surga. Saya belum Tuhan. Ada rencana nggak menjadi pejabat surga? Oh, saya bercita-cita menjadi seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Iya. Oh, bercita-cita menjadi Tuhan. Tuhan artinya oknum-oknum yang sangat kuasa. Oh no. Nah, jadi Tapi hanya muncen. di dalam iman Kristen hanya yang Ini si pejabat Reman jangan surga di-kick, lah jangan di-mute ya, yang moderatornya. Tuhan, Iya, atau jangan di-kick, yang jangan mute, SWT. jadi. Nah, ini Usaha apa yang pasangannya Guma sudah datang. apa yang harus Anda lakukan sehingga Anda bisa lolos menjadi pejabat surga? Menjadi orang yang SWT. Apa jo? Dumpala. Aduh. Artinya gini. Jangan sampai yang lagi ikutan. So dumpala dongo. Bardoba kau. Tolong kau jelaskan bagaimana kalian menyebut Alif Lam Biarin Lam dulu. Ha adalah sosok yang SWT. Iya. Iyalah. Kamu sekarang udah di, gue masak kamu Dimana sekarang posisi udah di Alif Lam Lam posisi Ha? mana? Di mana posisi Alif Lam Lam Ha sehingga dia sebut termasuk yang Liu, SWT. liu, liu. Ambulans sih teh. Mau jemput ke? Biarlah daripada nggak ada. Coba jawab lah. Itu muridnya muncul si Leman. Iya, iya. Apa Jadi alasan rencana kalian? kira-kira Apa berapa tahun lagi gue buktinya masak? kalau Alif Lam Lam Ha adalah sosok Gue yang masak. SWT? Kira-kira berapa tahun lagi kamu menjadi Tuhan? Mana tahu aku. Sebab menurut Bible orang-orang suci lulus menjadi Tuhan. Iya, berapa Lulusnya tahun gini. lagi? Hah? Berapa tahun lagi rencana? Mana tahu aku. Tolong yang di Komal jangan ikutan ya nanti. Jadi gini, Sini dulu aku makan. kawannya, ada banyak iblis mengaku-ngaku sebagai Sang Maha Pencipta. Ciri-ciri mereka adalah dia nggak termasuk pejabat surga, sebab yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta tetapi dia nggak termasuk pejabat surga itu penipu. Sebab hanya para pejabat surga lah yang dianggap sosok yang SWT. Ada nggak pejabat surga yang pernah dipecat? Ya adalah itu yang sekarang menjadi iblis. Oh, Jadi kenapa Jadi dipecat? Profesor Lanjut, Profesor Masa ini berpendapat bahwa iblis dan Yesus itu tadinya setara. Cuman malaikat. Tadinya malaikat sama seperti Yesus. Cuman malaikat ini kemudian berontak jadilah iblis begitu. Jadi levelnya iblis dan Yesus itu tadinya sama. Iya kan, Prof? betul. Nah, ini sebenarnya Prof, ini Kristen yang sesungguhnya. Karena di dalam Makanya Bible gini. dikatakan kita bukan lagi hamba tapi anak. Makanya banyak pejabat Tuhan di surga. Karena orang Kristen itu adalah anak-anak Tuhan. Betul? Betul. Nah, ini Kristen yang sebenarnya ini kumasa. Jadi Yang lainnya itu setiap pura-pura pejabat jadi surga, Islam, pura-pura kayak Yahudi. Yang sebenarnya Kristen itu beliau ini. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mencatat setiap pejabat surga adalah sosok-sosok yang Allah. Itulah makanya disebut malaikat menjadi manusia biasa.
Hmm. Yang Allah, malaikat itu kan sosok yang Allah. Makanya ada Nah. Allah menjadi manusia. Nah, Artinya bukan Allah sang maha pencipta. Karena Allah sang maha pencipta itu adalah dialah pemimpin para Allah. Jadi Yesus adalah seorang Allah menjadi manusia biasa. Gitu. Makanya Yesus adalah ciptaan pertama dari Yahweh yang dilahirkan oleh Yahweh. Kayaknya kebanyakan Dia- makan tortas nih. Turun enggak, memang menjadi aslinya Kristen manusia. itu begini. Harus seperti ini ya. Iya, memang yang asli yang ini. Kalau yang lain itu kan pura-pura Yahudi dan pura-pura Islam. Asli gila iya gue masak. Gue masak itu, gue masak, Gua kok gue masak gila. itu 100% manusia, 100% tai domba. Gue masak 100% Memang manusia, 100% tai saya domba. selama belajar Bible, Bang, memang implementasinya harus begini. Kalau sudah mendalami Bible dan jujur mempraktekkan Bible, tidak melawan Bible, ya gumasalah itu orang yang jujur kemudian menguraikan isi Bible, ya gumasa. Yang lainnya itu pura-pura Yahudi. Berarti dia Kristen sejati, Guru Nah, Mbah. iya betul, Kristen sejati itu gumasa. Wah, mantap. Itu. Pasti gue masak ini bangga kali dia ya, nggak gue masak. Ya memang harus kayak gitu, harus kita Udah akui gini dong. aja lah Bang Juma. Biarlah suku masak masuk Islam aja dia. Dia apa aja Oh dia nggak syahadat aja dia. bisa, nggak bisa masa. Rela Boleh kami, dia. rela kami. Nggak Rela kami bisa, Kristen nggak dia masuk bisa. Islam. Dia perwakilan daripada Kristen sedunia. Dia bersama Lugat Tambunan. Kalau Lugat Tambunan itu sama seperti penulis kitab Wahyu, sama tabiatnya, karakternya. Nah kalau Gumasa ini itu cakupan dari 13 kitab Paulus. Wujudnya itu ini saripatinya ini saudara Prof Gumasa ini. Itu. Jadi Intinya gini, itu. dengarkan ya. Yesus itu seorang Tuhan, maksudnya Yesus seorang pejabat surga. Yesus seorang Allah surgawi, maksudnya Yesus adalah seorang yang sangat ajaib dari surga. Nah, Tetap tengoklah kan. seorang. Pada hari ini Yesus telah itu lahir bagimu seorang juru selamat. Tuhan. Orang yang seorang diurapi Tuhan. Tuhan. Itu coba lihat aja argumentasinya, pasti berdalil. Lanjut. Ya jelasnya, Yesus adalah seorang Tuhan, artinya Yesus seorang yang datang dari surga. Yesus seorang pejabat surga. Seorang Dan yang sangat katamu kuasa, memang atau benar, seorang yang SWT. akulah guru dan Tuhan. Enggak salah orang ini, enggak salah. Aku bilang Gumasa inilah Kristen sejati. Terus. Udah, gue masak. Yesus juga Gua masak. seorang Allah. Maksudnya Nah. gini, Yesus Coba adalah lihat. seorang dewa surgawi. Akulah guru dan Tuhan. Udah betul. Jadi barang siapa tidak mengakui Yesus adalah seorang Tuhan, berarti seseorang itu lebih suci dari Yesus. Contoh, Setuju. Bu Juma itu nggak mengakui Yesus seorang Tuhan karena Juma lebih suci dari Yesus. Betul. Ya. Jadi Yesus itu tidak suci bagi si Juma. Karena Bang Juma itu lebih suci dari Yesus. Sama kayak malaikat surga juga tidak Tuhan bagi Juma. Karena Juma itu lebih suci dari malaikat surga. Itu kan hak mereka. Ya, itu hak mereka. Tapi Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Karena Kristen lebih kotor daripada Yesus. Yesus lebih suci. Betul? Ya, artinya Nah, karena bagi itu. Kristen gini. Yesus seorang Tuhan artinya karena Yesus telah menjadi seorang pejabat surga. Nah. Sebab setiap pejabat surga adalah orang-orang yang sangat suci bagi Kristen. Tetapi semua pejabat surga adalah kotor bagi iblis. Nah. Kenapa? Karena para pejabat surga mengusir iblis dari surga. Nah. Itulah sebabnya iblis tidak menganggap para pejabat surga itu sosok yang Tuhan atau sosok yang SPT. Nah, itu baru Kristen yang betul. Jadi hanya orang-orang yang menganggap para pejabat surga sosok yang suci, itulah yang disebut Kristen. Nah, cocok.
Jelas ya. Jadi itu Tuhan Banyak- atau tidak Tuhan itu masalah persepsi. Jadi tidak ada iblis dan komplotannya yang mengakui para juga ada sosok yang mulia. Sebab terbukti juga musuh abadi bagi iblis. Nah, Di mana? Kepas- Gumasa, di Kepas mana? nggak bisa Mana ngapa-ngapain. kamu gereja? Di mana kamu Apa? gereja Gumasa? Kamu Kristen? Saya HKBP. AKBP mana? Wah, HKBP di Indonesia lah. Nggak boleh, maksudnya kamu terdaftar di mana? Jadi gitu setiap loh. antikristus adalah orang-orang yang tidak menempatkan Yesus sebagai junjungan atau pemimpin yang suci atau teladan yang suci atau guru yang suci. Tuhan artinya guru yang suci, pemimpin yang suci, teladan yang suci. Itu artinya pemimpin yang suci, bukan menghafal Kamu wujud gini Yesus loh, itu Gumasa. kayak apa. Pemahaman yang kamu sampaikan ini nggak ada di HKBP. Jangan kamu bernarasi gitu. lebih parah ini. Salah kau. Jadi gini. Oke, jangan gini loh, jangan Kau jangan lawan lawan profesor, HKBP Kepas. gitu loh, Gumasa. Kau lawan profesor Gitu loh. ini. Profesor apa? Udah baling-baling kok. Kayak kata Bunda tadi, wiwi apa ambulan panggil ambulan kok dibilang tadi. Gumasa. Oke, kutanya ke dirimu. Oke, boleh kutanya kau. Kresek sampah. Gini Boleh kau loh, kutanya ke Gumasa. pas. Jangan kau bilang kau HKBP gitu loh. Gak usah dulu, Pak. Mau bilang apapun aku. Udah, dengarkan. Kutanya sama kau. Dengarkan. Coba buktikan kalau Yesus tidak seorang Allah. Ini berat ini. Tolong kau buktikan bahwa Yesus tidak salah seorang Allah dan tidak salah seorang Tuhan. Coba Kepas, bisa? Coba buktikan. Makanya gini loh, si Gumasa ini kalau dilayani ngelunjak gitu loh. Lu kok melunjak? Dia Kristen sejati pun melunjak. Bukan, dia bilang dia HKBP. Jadi Kok lari pemahaman ke yang situ? disampaikan si Gumasa nggak ada begitu di HKBP gitu loh. Jangan gini loh Kristen Gumasa. artinya murid Yesus. HKBP Murid itu Yesus artinya Tritunggal, hamba Yesus. Gumasa. Artinya Allah, yang menempatkan Yesus sebagai Roh junjungan Kudus, atau pemimpin. Firman menjadi daging, Yohanes 1 ayat 1. Gitu loh. 3 kepribadian, 1 hakikat. Belum jauh kamu, Yesus Gumasa. hanya salah seorang Allah. Di mana Yesus. tuh? Di mana? Ada salah seorang, coba tunjukkan. Salah seorang Allah. seorangnya mana? Salah seorang Allah. Mana Musa tertulis, juga seorang Allah. Pernah kau dengar Musa seorang Allah? Tambah lagi. Udah Firman apa Fidul lagi? tadi udah, sekarang Musa, siapa lagi? Artinya Tambah di mana terus ada nih bukti Tuhannya. kata seorang Allah? Artinya di dalam kepalamu Allah itu menjadi suatu sosok. Itulah buktinya kau sedang dalam cengkaraman iblis. Bus Kepas bingkem, Udah gak bisa gini ngomong. aja Gumasa. Sekarang kau sadar lah kau di Bang Juma. Kebetulan Bang Juma ada di sini. Sadar Tidak, kau. justru saya Udah. memastikan sekalian semua yang diromini antikristus. Muslim kek, yang siapa kek, semua antikristus. Apa itu? Bukti antikristus? antikristus Coba adalah jelaskan dulu, jelaskan dulu, orang-orang Gumasa. yang tidak memposisikan Yesus Gak apa-apa gue masak. seorang Yang penting junjungan. saya bukan anti karat. Selalu. Kristen artinya yang memposisikan Yesus sebagai junjungan, sebagai pemimpin. Kristen artinya murid Yesus. Artinya Yesus itu seorang guru yang suci bagi Kristen. Sehingga dia layak menjadi panutan yang suci. Maka disebut panutan yang suci artinya Tuhan. Jadi arti Tuhan itu banyak. Sangat Ya penguasa. udah. Seminggu lagi kau di sunat aja Gumasa, baru syahadat kau. Allah. Cuma saya yang bisa menghancurkan logika Quran. Kurang. Ya. Jangan kau bilang aku pro Quran ya. Saya yang bisa menghancurkan logika oneness. Saya yang bisa menghancurkan logika GO.
Saya juga bisa menghancurkan logika saksi Yehova. Saya juga bisa memastikan bahwa kau antikristus. Kau bilang dia ini Kristen sejati, kalian tidak percaya. Ya, saya pastikan kau adalah antikristus. Nah, Bukan Bang, cuma ini mereka, kamu memang ini kau kuasa. nggak muslim, tapi logikamu logika muslim. Kalau kau merasa Tuhanmu si biji, berarti Tuhanmu itu sangat rendah. Berarti tidak ada lagi jarak antara kau dengan Sang Maha Pencipta. nah, Kalau Tuhan ada gimana, Bang Gumasa? Apa? Kan tadi kalau berpikiran Tuhanmu hanya sebiji, nah itu nggak benar. Berarti kalau ada Tuhan selusin bagus nggak? Seorang yang waras akan mengakui banyak sosok yang SWT di atasnya. Tidak hanya si biji yang SWT, tidak hanya si biji yang Tuhan. Seorang malu waras juga akan mengakui banyak sosok yang sangat ajaib. Sosok Berapa yang jumlahnya? Allah Berapa di atasnya. jumlahnya? Jumlahnya berapa? Ya nggak terkira Banyak lah. ini berapa? Nggak terkira. itu banyak-banyak dihasilkan itu kalau Jadi arisan kalau mereka itu. kelempar Tritunggal dan Allah Trinitas itu bukan masalah tiga Allah, tiga Tuhan, bukan. Itu adalah Allah Tritunggal dan Allah Trinitas adalah teknologi mencipta dunia. Ini baru Kristen betul. Kepas. Iya bang. Kira-kira gue masak ini ada obatnya nggak? Kayaknya ada parah ini. Udah gak ada obatnya itu, bukan. Ke tirai bambu pun udah gak ada lagi obatnya, ke Cina. Ke negeri Cina gak ada lagi itu, bukan. Kamu salah. Dia sudah jadi profesor kok, kau gitu tidak boleh dia. Gini tunggu, bentar dulu Bang Juma. Dia gini loh Bang Juma. Mumpung Bang Juma ada, saksi Bang Hendy ada, dia apa aja dia? Syahadat aja dia. Gimana mau syahadat dong, dia Kristen sejati. Tengok, Juma aja sudah mau murtad. Mau murtad. Sab kami sudah penuh bang. Kalau untuk yang beginian, Halo? Iya Pak Dokter, ini pasiennya kabur ke sini. Iya, ini kan di rumah sakit Grogol ya? Hati kecil si Ya, Juma jangan gitu, Pak. sudah mengaku Yesus lah satu-satunya nabi terakhir, nabi yang SWT. Mati nih dia. Tidak ada Berapa nabi, anakmu? Gumasa yang udah nikahnya kalau Gumasa, anakmu berapa Gumasa? nabi tidak ada lagi Anaknya yang sudah bisa, jadi nabi semua loh. tidak ada lagi Makanya. nabi yang bisa menyempurnakan nabi yang SWT. Pejabat surga semua anaknya. Gue masa ini calon pejabat surga loh. Aku dengarnya. Calon dia. Semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mules Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mulus kan ngade dengarkan gitu. Jadi Karena pas dia di Bibel sampingnya gue adalah- masuk, makanya dia mulus langsung. dengarkan. Bibel itu mengajarkan. Aku lagi yang di sampingnya. Bibel mengajarkan, junjunglah pejabat negaramu dan junjunglah pejabat surga. Itulah inti dari Bibel. Junjunglah pejabat negara dan junjunglah pejabat surga. Artinya, pertuanlah pejabat negara, pertuhanlah pejabat surga. Gue masak sekarang Pertuanlah ini pejabat negara karena pejabat negara Gua masak. yang berkuasa di negara. berapa jumlah? Gue masak. Pertuhanlah. Apa? Gue masak. Gue masak berapa jumlah pejabat surga sekarang? Gimana tuh? Semua malaikat yang jutaan itu adalah pejabat surga. Siapa pimpinannya pejabat surga? Pemimpin pejabat surga dia Bunteli. disebut pemimpin para Tuhan dan pemimpin para Allah. Itulah Yahweh. Labun telik pimpinannya. Lah gempung. Yahweh adalah pemimpin para Allah dan pemimpin para Tuhan. Ada wakilnya? Siapa wakilnya? Jadi Yahweh yang menyediakan segala macam hakikat, kemudian para bintang timur, malaikat-malaikatnya Bintang menjadikan segala sesuatu dari Bintang hakikat Timur itu nama penginapan.
Ini ntar dulu, ini ada pejabat surga juga nih satu nih. Pak John, ada rencana mau jadi pejabat surga Pak John? Enggak, saya enggak gila-gila jabatan kok. Masuk surga aja udah senang, enggak usah jadi pejabat. Gedein dikit suaranya Pak John. Hah? Ya, gimana? Enggak usah jadi pejabat, masuk surga aja udah bahagia kok. Kedengaran enggak? Kedengeran. Oh iya udah. Terus kenapa sih gue masak itu ada pejabat surga itu? Ya udah, pindahkan pembahasan kalau gitu. Silakan Pak John. Itu ada solusi dosa, maksudnya apa itu host? Lanjut. Ya Bang John, ini temanya solusi dosa Bang John. Kalau mau diskusi sama Bang Juma silakan dengan tema solusi dosa ya. Kalau artinya solusi dosa apa maksudnya? Setahu saya kalau dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Setiap orang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah karena dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Apa solusinya? Solusinya kita jangan melanggar hukum Allah. Kalau melanggar hukum Allah gimana? Sampai nunggu guru Ya, misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan mengingini istri orang lain. Jangan ingat dan kuduskan hari Sabat, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu hukum Allah. Kalau kita melanggar itu kita berdosa. Jadi untuk tidak berbuat. Ya berarti Bang John ini masih masih mengimani dan masih mengikuti hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak semua masih berlaku. Ada yang dikekalkan Yesus, ada yang sudah batal. Kalau hukum Taurat yang mengatur tentang persembahan kurban, itu masih ada kebenaran di hukum Taurat menurut Bang John? Masih ada. Oke. Coba Bang John dibuka Galatia 2 pasal 21. Galatia 2 pasal 21. Ya, saya bacain ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab kiranya kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Jadi kalau misalkan masih ada kebenaran di dalam hukum Taurat dan masih diikuti oleh Kristen, sia-sia kematian Yesus Kristus. Ya betul. Itu berhubungan dengan kematian Yesus. Hukum Taurat kan banyak aturan, kan ada hukum moral, ada sabur dan lain-lainnya. Jadi mengenai disebut kematian jelas berhubungan dengan persembahan kurban, bukan berbicara 10 perintah Allah. Kalau berbicara tentang kurban-kurban sembelihan, domba yang tidak bercacat ataupun hewan-hewan lain, itu sudah berakhir. Jadi berhubungan dengan kematian Yesus, tidak berhubungan dengan hukum 10 yang tidak dibatalkan Yesus. Jadi yang diikuti sama Bang John mana? Galatia 2 pasal 21 atau Galatia hukum 2 Taurat? itu bukan, Galatia 2 itu tidak berbicara tentang 10 hukum, tetapi tentang Taurat. Kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, berarti sia-sialah kematian Kristus. Iya. Berarti Kalau hukum kita Taurat masih- berarti tidak ada kebenaran di dalam Taurat menurut Kristen. Tidak ada kebenaran kalau kita masih sembeli kurban untuk penghapus dosa. Oh, enggak gitu. Kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat berarti sia-sialah kematian Kristus, bukan masalah sembelih. Di mana tunjukkan datanya kalau ini untuk penyembelihan hewan? Ya itu kan berbicara kematian Kristus. Semua nubuat-nubuat tentang kedatangan Yesus yang akan menjadi kurban itu kan dilakukan di perjanjian lama adalah penyembelihan korban. Makanya setelah Yesus mati tidak akan ada lagi korban. Tidak ada gunanya kita membuat korban. Kalau sedangkan kita tahu bahwa Yesuslah yang menggenapi nubuat itu menjadi kurban. Jadi tidak perlu lagi aturan Taurat yang itu. Bukan berbicara hukum Taurat secara keseluruhan. Kalau hukum moral itu yang ditulis oleh jari tangan Allah diberikan kepada sipil ya, sanksi-sanksi hukum ya yang sudah tidak berlaku lagi. Misalnya Yesus ya, contoh ada perempuan berzina, itu melanggar hukum, jangan berzina. Nah, ketika perempuan ditangkap mau diadili, Yesus tidak menghukum dan dia hanya dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Jadi artinya harus bertobat. Bukan kita rajam dengan batu seperti hukum Musa dulu.
Nah, namanya pelanggaran hukum, tapi sanksinya itu Tuhan ganti dengan pertobatan atau pengampunan dosa. Jadi harus taubat dari pelanggaran hukum. Yesus tidak menghukum sebagaimana terjadi perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama kan orang melanggar sabat di apa juga, zaman anugerah, zaman kasih karunia, zaman di mana dia mau mengampuni. Dia menunjukkan bahwa Allah itu sebenarnya kasih adanya. Makanya kalau ini sinyal saya atau Bang John ya? Coba dengar, masuk dulu Bang Daman, mungkin Gurunda masih ini ya. Ini kayaknya sinyal saya dari tadi nih. Bentar, aku lagi mau masak dikit. bisa berarti sinyal saya ya. Dari tadi saya ngomong. Oh. Tadi saya dengar kalau Anda ngomong itu. Yang lain bisa dengar suara saya. Oke. Jadi gimana ini menurut Bang John masalah Galatia 2 pasal 21? Kalau Galatia 2, jadi kalau sebagai kan tulisan Paulus banyak ragamnya. Nah, di ayat lain Paulus katakan, adakah iman membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Kami meneguhkannya. Jadi artinya kita harus paham hukum Taurat mana sebenarnya yang sudah batal dan mana yang masih berlaku. Kalau yang dibatalkan yang mana? Yang dibatalkan oleh Paulus yang mana? Salah satu sunat dibatalkan. Persembahan kurban. Oh, berani-beraninya Paulus ini membatalkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus sendiri tidak membatalkan hukum Taurat, nggak berani menghapus hukum Taurat. Malah diikuti oleh Yesus. Kalau sudah digenapi tidak lagi. Makanya Yesus katakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk mendirikan hukum Taurat dan kitab para nabi sebelum semuanya terjadi. Nah, kalau sudah terjadi ya sudah. Tapi kalau berbicara ke 10 firman itu permanen. Karena 10 firman itu ada di rumah suci di surga, ditaruh di peti perjanjian. Di mana di peti emas itu ada 2 loh batu yang berisi 10 hukum. Karena ini adalah standar penghakiman. Tidak mungkin Tuhan menghukum orang tanpa ada peraturan yang dia langgar. Makanya kalau ada aturan yang dilanggar ya kita kena sanksi. Nah, jadi hukum itu hukum moral. Berbeda dengan sanksi-sanksi hukum pada zaman Musa, ya, dengan Taurat-Taurat yang lain. Kalau tadi sudah contoh juga mengenai yang tidak berlaku adalah kita dengan matinya Yesus. Kita ke Efesus 2:15 juga demikian. Dengan matinya Yesus di kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan kitab para nabi dan segala aturannya. Kalau kita gagal paham dengan tulisan Paulus, ya bisa berbahaya, bisa menyesatkan. Karena hukum sebenarnya yang dimaksud itu bukan bicara hukum 10 juga atau Taurat secara keseluruhan. Sebab 10 hukum di kitab Taurat juga tidak disebut hukum Taurat, disebut 10 perintah Allah atau 10 firman. Kenapa disebut hukum Taurat? Karena tertulis di kitab Taurat Musa. Itu bedanya dengan hukum-hukum yang lain. Berarti di sunatnya Yesus itu gagal berarti ya menurut Paulus? Iya, kalau menurut Paulus itu tidak sunat lagi, tapi kan di Yeremia 29 begitu. Ini berarti derajatnya lebih tinggi Paulus daripada Yesus ya, karena Paulus berani-beraninya dia menghapus beberapa hukum Taurat dibandingkan dengan Yesus. Yesus sendiri tidak berani dia menghapus hukum Taurat. Paulus itu hanya diutus Yesus, utusan Tuhan, utusan Yesus. Jadi bukan dia lebih tinggi daripada Yesus, nah, bukan demikian. Sebab kalau menurut dia lebih tinggi lah Pak, logikanya gini Pak, logikanya gini. Yang berani menghapus hukum itu kan orang yang paling tertinggi jabatannya dibandingkan orang yang tidak berani atau tidak sanggup menghapus hukum. Nah, Yesus kan tidak berani dan tidak sanggup menghapus hukum. Iya, hukum mana dulu, makanya kan Paulus sebenarnya tidak. Kata Bapak kan hukum sunat. Yesus sendiri mengikuti loh hukum sunat loh. Iya, makanya kan Yesus mengikuti hukum sunat karena sudah jadi tradisi dari zaman Abraham sampai ke zaman Israel itu. Ini sunat ini tradisi atau hukum? Ya tradisi. Oh, tradisi Israel. Bukan hukum. Waktu Yesus disunat dikatakan, Yesus disunat pada hari ke-8 itu karena itu adalah tradisi. Memang ditulis begitu.
Jadi kalau misalnya kita bisa sunat hati seperti Yesus, jadi artinya kita patut. Yesus tidak sunat hati, Yesus potong kerat kulit katan, Yesus potong kulub. Gimana sih? Iya, kalau mana ada Yesus sunat hati? Kalau kita sunat potong katan, kita juga harus sunat hati sebagaimana di kitab Yeremia. Nah, Loh, kalau Yesus kita sunat katan, Yesus potong katan. Gimana sih? Iya, dia sunat katan. Umur berapa dia sunat katan? 8 hari. Yesus mengajarkan kita apakah Yesus mengajarkan kita disunat? Yesus mengajarkan sunat hati nggak? Yesus mengajarkan sunat hati nggak? Kalau sunat hati kan berbicara tentang kepatuhan pada mengajarkan sunat hati nggak Yesus? Ya. Tidak dijelaskan di situ sunat hati. Loh, kalau Yesus nggak mengajarkan sunat hati, kenapa kalian sunat hati? Justru Yesus mengajarkan sunat kulit katan. Gimana sih? Kan Paulus, kalian ini menyalahi aturan loh. Bukan, Paulus kan menerangkan seperti ini. Yang penting di sini adalah melakukan hukum-hukum Allah. Berarti kalian mengikuti Paulus daripada mengikuti Tuhan loh. Sunat tidak penting. Loh, yang didengarkan yang suara penting, Paulus bukan suara Yesus. Iya. Kan Yesus itu dia sunat katan, iya. Tapi dia bisa mengendalikan dirinya dari segala hawa nafsu, berarti dia juga sunat hati. Apa gunanya kita sunat katan kalau kita dari mana? Dari mana Anda tahu bahwa dia sunat hati? Dari mana Anda tahu? Tertulis nggak dia sunat hati? Kalau tidak tertulis sunat hati, tetapi dari gaya hidup. Ya kalau tidak tertulis, kenapa kalau kalian berasumsi dia sunat hati? Dari teladan hidupnya kita dapat menyimpulkan. Kalau dari teladan hidup, semua nabi juga punya teladan hidup. Yesus kan patuh pada hukum Allah, Yesus juga patuh pada Bapaknya. Nah itu berarti makanya Paulus tidak bertentangan. Paulus patuh nggak kepada hukum Bapak? Ya dia kan patuh pada hukum Allah, dia bersahabat dia. Patuh dari mana? Yesus melakukan hukum sunat, dia enggak. Siapa bilang Paulus tidak disunat? Dia orang Yahudi. Nah kalau Paulus disunat, kenapa kalian tidak disunat? Itu bukan ajaran. Loh, gimana sih? Junjungan kalian melakukan sunat, kalian enggak. Itu kan menurut hukum Taurat. Yesus disunat karena hukum Taurat. Paulus disunat karena dia kata kalian dia juga sunat dia itu tradisi. Taurat. Kata kalian sunat itu tradisi. Kenapa ada di hukum Taurat? Iya, tradisi dikatakan tradisi karena menurut hukum Musa dari hukum Taurat dari zaman Musa. Sunat itu hukum Taurat, Pak, bukan tradisi, dari Pak. Abraham. Iya, hukum Taurat, tapi tidak termasuk dalam 10 hukum. Ya yang penting hukum, itu hukum Taurat yang penting, bukan tradisi. Tapi itu bukan hukum moral, itu kan fisik kita yang fisik kita yang disunat. Ini udah beleng-beleng. Jadi kalau itu sunat itu misalnya hukum ke-11 atau ke-9. Oke, kita kembali ke solusi dosa aja, Bang. Kita kembali ke solusi dosa aja. Iya, nggak usah bahas dosa. masalah Apa sunat. maksudnya memberi judul solusi dosa? Ya, setahu saya setiap orang berbuat dosa adalah melanggar hukum juga, karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Nah, jelaskan. Oke, kalau kalian berbuat dosa di zaman sekarang, apakah ininya apa? Solusinya apa? Ya jangan berbuat dosa, tobatlah. Kalau kalian berbuat dosa, solusinya apa? Itu jangan katakan kalian, saya dan saudara, semua manusia kalau berbuat. Udah, umat Kristen aja, umat Kristen. Jangan Anda umat Kristen. Kalau Anda bisa lari kemana-mana. Kalau umat Kristen melakukan dosa, apa solusinya? Ya kita tadi saya katakan tadi bertobat. Kalau saya tahu mencuri itu dosa, jangan mencuri lagi. Kalau saya tahu berzina itu dosa menurut hukum, jangan kita berzina lagi. Stop, hentikan. Karena harus bertobat. Adalah bertobat. Harus bertobat berarti kalau kalian masih harus bertobat, Pak. Kalau kalian masih harus bertobat, berarti gagal penyaliban Yesus. Loh, lah gagal apa? Bertobat kan Yesus menghapus dosa. Dengan matinya Yesus itu di kayu salib, dia untuk menghapus dosa, Pak. Kalau kalian masih bertobat berarti gagal penyaliban Yesus. Kita kan beriman, ya. Bertobat itu punya tahap, ya. 1, kenali dosa. Loh, kalian kalau masih kena dengan dosa, Pak, berarti gagal penyaliban Yesus, Pak. Bukan gagal, justru dosa-dosa yang kita perbuat itu dihapus karena kita jadi beriman kepada Yesus. Kalau kita tidak beriman kepada Yesus, tidak dihapus dosa kita.
Kalau kita berzina, terus berbuat dosa, toh kita sudah jadi pengikut Kristus. Nah, dengan kematian Yesus di kayu salib, kalian masih berdosa nggak? Kalau kita bertobat, sudah meninggalkan dosa, ya kita diselamatkan oleh Yesus. Kalaupun kita sudah Nggak usah beriman kepada munafik, nggak Yesus, usah munafik Pak. Banyak orang Kristen yang berdosa Pak, banyak Pak. Yang melakukan iyalah, kejahatan banyak. siapa ya? Saya tidak menyangkal itu, saya tidak membantah itu karena memang kenyataan itu manusianya, bukan ajaran Kristen seperti itu. Saya juga bisa katakan orang Islam juga kok banyak berbuat dosa. Kan iya, di Iya, mana-mana benar. dosa ada di mana. Saya nggak munafik, emang benar orang Islam juga banyak Nah, yang melakukan makanya, dosa, tapi itu dia manusianya, bertobat. bukan ajaran Islam. Ada taubatan nasuha, kalau di Islam kita bisa bertobat. Yang saya tanya, kalau Kristen sekarang melakukan dosa, solusinya apa? Kalau masih bertaubat, seperti apa yang dilakukan oleh umat Muslim, oleh Islam, berarti gagal penyaliban Yesus. Gagal Pak. Nah, itu harusnya jangan menurut bertobat Anda. Pak. Orang-orang terdahulu juga tidak bertobat, karena kan udah ditebus oleh Yesus yang mati di kayu salib. Harusnya kalau misalkan ada yang berdosa lagi, jangan bertobat Pak, harus turun lagi Yesus, harus nyangkut lagi di kayu salib Pak. Enggak, Baru itu benar. demikian. Harus nyangkut lagi di kayu salib, nggak usah bertobat kalian. Seperti Daud, ya, dia melakukan kesalahan. Tetapi ketika dia bertobat, dia punya sabur ya, menulis bahwa aku tahu penebusku hidup. Dia katakan Tauratmu ada dalam dadaku. Aku merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi artinya ketika dia bertobat, dia tidak lagi mengulangi dosa. Kalau seperti itu Pak, kalau seperti itu mending kita di Muslim Pak, nggak usah capek-capek Tuhan turun ke dunia untuk nyangkut di kayu salib menebus dosa. Nggak perlu Pak. Kalau seperti gitu Pak, harus bertobat lagi. Kita sebagai umat Muslim tidak perlu menyuruh Tuhan untuk turun ke dunia. Nggak perlu Pak untuk menebus dosa. Kita kalau berdosa bertobat Pak. Ngapain nyuruh Tuhan turun ke dunia nyangkut di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Nggak perlu itu Pak. Kalau di Islam Kita, ya saudaraku ya, kita itu nggak, kita bukan saudara Pak. Kalau itu memang rencana, kita nggak bisa ngatur Tuhan. Ya, loh, justru kalian yang ngatur Tuhan. Nah, di sini salahnya. Ini salahnya di sini Pak. Justru kalian yang ngatur Tuhan, menuntut Tuhan untuk menebus dosa kalian. Justru kalian. Kalau kita tidak pernah menuntut Tuhan, tidak pernah mengatur Tuhan, kita yang diatur oleh Tuhan. Buktinya ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, Yesus diatur oleh Maria, makannya, neteknya, minumnya dan semuanya diatur oleh Maria. Masa Tuhan diatur sama Maria? Sama manusia. Jadi manusia sempurna. Namanya manusia harus melewati proses itu, lahir, makan, netek, kencing, berak, itu manusia. Berarti ngakuin Tuhan kalian itu pernah berak. Dia pun mati. Gimana? Berarti Bapak mengakui bahwa Tuhan Bapak pernah berak? Lah namanya jadi daging, punya toilet, punya di rumahnya pasti punya toilet. Dia makan. Enggak, dia nggak pakai toilet di padang pasir. Kan jadi manusia. Ini udah parah ini. Mengaku masa Tuhan jadi manusia Pak? Gimana sih Pak? Dari mana jalan ceritanya Pak? Kalau memang kehendak Bapaknya seperti itu, kita tidak bisa bantah. Tunjukkan datanya kalau itu kehendak Bapak. Kalau itu kehendak Bapak, tunjukkan datanya. Kalau Tuhan harus jadi manusia, datanya tunjukkan Pak. Oke, kita perhatikan kata-kata Yesus ketika dia berdoa. Ya, Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan itu Pak. Tunjukkan datanya kalau Tuhan menyuruh anaknya, menyuruh Tuhan untuk jadi manusia. Tuhan menyuruh Tuhan untuk jadi manusia. Tunjukkan datanya Pak. Jangan lari ke situ Pak. Oh, Anda minta data itu, oke. Ya. Yesus lahir, saya ke Yesus lahir ya. Waktu Yesus lahir, malaikat katakan kepada Maria, bayi yang dikandung adalah dikandung dari Roh Kudus. Jadi malaikat meminta Maria untuk menerima itu, ya. Dan Yusuf juga bapaknya. Kok jadi lari ke situ Pak? Bapak menyuruh Tuhan untuk menjadi manusia, di mana datanya kan malaikat Pak? Kan malaikat katakan kepada orang ini yang ditanya apa, jawabannya apa Pak? Pak udah tua Pak, tobat Pak. Kan awalnya dia jadi manusia dari lahir. Ada nggak datanya? Ya, kalau saya tak temukan datanya di Alkitab, baca aja Maria 33:19.
Suruh ngari. Berarti nggak ada ya Pak ya? Nggak ada datanya. Nggak apa-apa, saya terima Pak. Kalau nggak ada yang lahir. kita lari, kita nggak usah lari ke situ Pak. Nggak usah loncat-loncat. Ini aja nih solusi dosa Pak. Kalau misalkan harus bertobat lagi Pak, mending kita di Islam. Nggak perlu capek-capek nyuruh Tuhan turun ke dunia untuk menebus dosa, numpang nyangkut di kayu salib. Nggak perlu Pak. Kita ada taubatan nasuha Pak. Kita bertobat.